Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha. Yuhyi, Pak, dua. Ya. Panjangnya. Qul yuhyi halladzi. Monggo. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril Tambahin lagi, akhdari Pak. Alladzi ja'ala lakum, tiga, Pak, di situ. Kita ambil. Gunahnya tiga. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naro. Minas syajaril akhdari naran faida antum minhu tuqidun. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluq. Hai. Panjangkan. Kurang panjang. Ala ay biqadirin ala ay Qadirin ala ayyakhluqa mislahum. Bala wa huwal khalaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, bisa masuk suara saya, Pak. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Monggo, Pak Broto, udah suaranya udah bagus. Monggo, Ya, monggo. benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Broto, nuwun sewu. Ya. Bacanya yang tasdidnya itu Bapak Bismillah. Di sampingnya kan ada tuh surat As-Saffat itu. Bismillah. Dilihat tasdidnya agak ditekan, Pak. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa daraba lana. Wa daraba lana. Wa daraba lana matsalahu wa nasiya khalqahu qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansa yuhyi. Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrati wa huwa bikulli khalqin alim. Pak Broto, ini Ya. Pak Broto Qurannya sepertinya nggak banyak tanda-tanda wakaf ya, nggak ada tanda-tanda pemberhentian, langsung aja Pak ya. Ya. Artinya tanda wakafnya nggak ada, tanda pemerintahan. Pakai Qurannya Bapak ada. Ini ada Qurannya, ada terjemahannya. Oh, nggih, ya. Ada yang seperti itu. Monggo dilanjut, Bapak. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril
dari narong faida antum minhu Antum, coba. Antum antum itu minhu antum minhu tukitun tuqidun. tukitun Ya, lanjut. awailas alladhi Ulangi. kolakos Awalaisalladzi awa awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ala ayyi biqadirin. Pak, lanjut saja. Biqadirin ala, monggo. biqadirin ala ayyaluqa mislahum bala wa huwal qalaqul alim. Innama amruhu idza arada say'an yakula kun Hai fayakun yaqula lahu ayyakul ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. kun fayakun Panjangkan dan samarkan. Kun fayakun. kun fayakun Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang lain belum muncul ya, Pak Amin dereng ya. Pak, ya alhamdulillah. Jadi di terjemahnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Jasad mereka yang sudah hancur. Benar, dan dia maha pencipta, maha penyayang. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Shadaqallah. Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Para Bapak sekalian yang saya cintai, kita baca dan kita tadabburi ayat-ayat dari surat Yasin. Dan ayat yang itu ayat 80. Wa dharaba lana mathalan. Ini menggambarkan tentang
orang yang kufur kepada Allah. Mohon maaf, ini ada Pak Bambang yang lama tidak kelihatan, gimana sehat apa enggak ini? Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Bambang. Iya. Masya Allah. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah baik, lebih baik daripada kemarin-kemarin. Amin, amin, amin. Di Jakarta apa Jogja ini? Posisi di Di Jogja. Jogja. Di Jogja. Oh, masih di Jogja, Je? Iya. Alhamdulillah, Bapak. Ya, Allah. barakallah. Alhamdulillah. Dilanjut aja dulu, Ustaz, insya Allah. Iya. Jadi orang yang mengingkari adanya hari akhir atau hari kebangkitan, ia membuat perumpamaan. Ya. Yang perumpamaan itu menyamakan antara kemampuan manusia, kemampuan Allah. Ya. Atau sebaliknya, menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Itu perumpamaannya. Wa daraba lana mathalan. Wa daraba, ia membuat lana untuk kami Allah. Masalan perumpamaan. Ya, membuat perumpamaan kepada Allah. Ya. Menyamakan Allah dengan lainnya, dengan makhluknya. Wa nasiya khalqah, wa nasiya, dan dia lupa khalqah, penciptaannya. Dia melupakan penciptaannya. Manusia yang ingkar tadi lupa bagaimana ia diciptakan oleh Allah, yang sekarang bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berpikir, ya, bisa melakukan banyak hal. Ya, asal kejadiannya itu adalah dari sesuatu yang sangat sederhana, sangat rendah, sangat hina, yaitu dari air mani. Ia lupa penciptaannya itu. Ya. Jadi kalau orang menyadari asal usulnya seperti apa, berasal dari setitik air mani, yang dari setitik air itu kemudian berproses sampai ya kemudian menjadi janin yang sempurna, sampai lahir, terus asalnya lemah, ketika lahir sampai berangsur-angsur menjadi kuat, ya kemudian sampai kondisi di mana ia mampu ya di puncak kekuatannya. Seseorang hidup sedemikian rupa ini adalah berasal dari penciptaan awal yang sedemikian rupa. Jadi kalau memikirkan antara setitik air dengan kondisi kita sekarang ini sangat jauh. Ya. Jadi kalau orang mengingat asal penciptaannya itu sudah cukup. Ya, membayangkan asal penciptaannya itu sudah cukup sebagai bukti kekuasaan Allah. Bahwa Allah yang mampu menciptakan, menghidupkan manusia dari setitik air itu, setitik air yang oleh mata kepala pun tak terlihat, melainkan harus dengan kaca pembesar. Yang dari setitik air itu yang tidak terlihat itu kemudian menjadi manusia yang sedemikian rupa, sempurna. Maka mengingat kejadian itu akan membuat orang meyakini kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali. Maka di sini wa nasiya khalqah, ia melupakan penciptaan dirinya sendiri.
Qala, ia berkata, man siapa yuhyi yang menghidupkan al-idhama tulang-tulang. Ya, tulang belulang. Al-idham bentuk jamak dari al-azm. Al-azmu jamaknya al-idham. Wahia sedangkan ia al-idham ramimun itu sudah hancur lebur. Ya, sudah hancur, sudah binasa. Jadi ini perkataan ingkar. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur macam ini? Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Jadi dia membuat syubhat, Maka antara orang dan inilah perumpamaan yang ia buat. Perumpamaan yang ia buat adalah bahwa tulang belulang yang sudah hancur lebur ini gimana bisa untuk dihidupkan kembali. Nah, jadi dia menyamakan kekuasaan manusia yang sangat terbatas, yang tidak mampu menghidupkan macam itu, ia samakan Allah juga begitu. Padahal Allah yang telah menciptakan ia dari sesuatu yang lebih kecil dari tulang. Lebih kecil dari tulang. Ya, tulang belulang yang sudah hancur itu kan ada asal-usulnya. Ya. Tadinya belum hancur. Tadinya dibalut daging dan seterusnya. Dan lebih besar. Sedangkan asal penciptaannya itu sangat kecil, tak terlihat. Dari sesuatu yang sangat kecil dan tak terlihat itu saja Allah hidupkan manusia hidup di dunia ini. Maka dari bahan-bahan yang sudah ada menghidupkan kembali tidak lebih sulit. Ya, bahkan kalau logikanya dipakai tentunya ada bahannya lebih mudah. Walaupun dua-duanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kalau orang mengingkari secara terus terang dengan orang mengingkari tapi terselubung, mana yang lebih berbahaya? Yang Terselubung. terselubung. Ya, yang terselubung. Karena dengan terselubung itu dia membuat syubhat-syubhat, membuat kerancuan-kerancuan yang diharapkan nanti bisa mengganggu keimanan seseorang. Kalau sudah menyatakan kafir jelas gitu. Nah, ini dia menggunakan pengingkaran tapi secara terselubung. Tidak mengatakan saya tidak mengimani hari akhir, tidak mengimani kebangkitan, enggak begitu. Tapi dia menentang dengan terselubung ini tadi. Membuat syubhat-syubhat ya. Kerancuan-kerancuan berpikir yang diluruskan kemudian oleh jawaban Al-Quran yang sangat kuat ini dan meyakinkan. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul katakanlah Muhammad, yuhyiha akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur tadi. Siapa yang menghidupkannya? Alladzi yang menciptakannya awwala marrah untuk kali pertama. Ya. Tidak langsung disebutkan, katakan Muhammad yang menghidupkan kembali adalah Allah. Iya. Walaupun yang dimaksud di sini adalah Allah, tapi disebutkan tentang apa yang dilakukan, diperbuat oleh Allah. Yaitu menciptakan tulang belulang itu untuk pertama kalinya. Jadi siapa yang menghidupkannya? Yang menghidupkan adalah yang dulu menciptakan tulang belulang itu pertama kalinya dari setitik air, bahkan dari tiada. Dari tiada, kemudian ada setitik air, yaitu air mani bercampur, kemudian menjadi manusia.
Manusia meninggal dunia menjadi tulang belulang. Siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah yang dulu menciptakannya untuk pertama kalinya. Tadinya nggak ada menjadi ada. Ini apa namanya, logika yang sangat kuat dibangun oleh Al-Quran. Jadi ini adalah dalil yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi apa bukti bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kembali, menghidupkan kembali tulang belulang? Ya, dalil yang pertama disebutkan di sini adalah dalil al-insya al-awwal, penciptaan yang pertama. Ya, penciptaan manusia sebelum menjadi tulang belulang itu. Tadi tiada, diciptakan, kemudian dia tulang belulang, dan Allah Maha Kuasa mengembalikan kembali, menghidupkan kembali. Wa huwa, ya Allah, bikulli, terhadap tiap-tiap khalqin, penciptaan, ya, atau makhluk, alimun, maha mengetahui. Dia Allah itu maha mengetahui terhadap tiap-tiap makhluknya. Tiap-tiap makhluknya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui setiap makhluknya. Ya. Setiap makhluknya, dari proses penciptaannya itu Allah maha mengetahui. Dan Allah maha mengetahui pula bagaimana cara menciptakannya kembali. Tinggal assembling, ya, tinggal merangkai kembali apa yang tadinya sudah hancur. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ilmu Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan. Kalau ilmu manusia diawali ketidaktahuan. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Karena manusia mengetahui hakikat sesuatu setelah sesuatu itu ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hakikat sesuatu sebelum hakikat sesuatu itu diadakan. Maka ilmu Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan. Tidak tahu dulu lalu tahu, enggak. Tapi ilmu Allah adalah minal azal, dari yang masa-masa lampau sebenarnya. Yang kedua, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, syamil, bikulli khalqin, meliputi segala makhluknya. Itu ilmu Allah. Sedangkan ilmu manusia qasir, ini sangat terbatas. Hanya sebagian kecil yang diketahui oleh manusia. Hanya sebagian kecil yang diketahui manusia. Ya, maka jangan menyamakan kekuasaan manusia dengan, atau menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia yang ilmunya sangat terbatas. Yang ketiga, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terhenti. Apa namanya, tadinya tahu kemudian menjadi tidak tahu, enggak begitu. Kalau manusia tadinya tahu bisa lupa, ya enggak, bisa lupa, jadi enggak tahu. Berapa banyak yang tadi kita sudah tahu sekarang lupa, apalagi kalau seseorang kemudian terkena penyakit pikun, udah lupa banyak hal itu. Makanya wa huwa bikulli khalqin alim, Allah itu maha mengetahui terhadap setiap makhluknya. Tanpa didahului ketidaktahuan, sedangkan kita mengetahui sesuatu didahului tadinya tak tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan ilmu kita terbatas pada hal-hal tertentu saja. Ilmu Allah tak pakai lupa, ya. Sedangkan ilmu kita bisa berakhir dengan kelupaan. Gitu. La yadhillu rabbi wa la yansa. Jadi Allah tidak lupa. Ya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ini
dalil Allah Maha Kuasa menciptakan kembali karena Allah Maha mengetahui, alim. Termasuk Maha mengetahui bagaimana menciptakan kembali. Allah yang Maha mengetahui bagaimana menciptakan awal, Allah Maha mengetahui pula bagaimana menciptakannya kembali. Jadi jangan menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia yang disanggah oleh dua ayat ini. Wa daraba lana mathalan, manusia membuat perumpamaan. Allah diumpamakan dengan manusia. Kekuasaan Allah diumpamakan dengan kekuasaan manusia. Bahwa yang sudah hancur, ya, dalam kemampuan manusia adalah tak bisa menghidupkannya. Nah, ini yang dibantah itu. Dengan dalil pertama, dalil an-nash'ah yang pertama, penciptaan yang pertama. Lihat asal usul kita tadinya dari titik air menjadi sedemikian. Nanti hancur, ya, yang menghidupkannya adalah yang dulu menciptakannya dari yang sangat rabejaji itu. Titik. Dari yang kedua, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dia Allah itu alladzi yang ja'ala menjadikan. Ya, menjadikan. Lakum untuk kalian, umat manusia, makhluknya, menjadikan dari apa? Minasyajaril akhdari, min dari asyajari pohon al-akhdari yang hijau. Pohon yang masih basah, hijau. Allah jadikan apa? Naran, api. Allah menjadikan api dari pohon yang hijau. Nah, sekarang kita ngaji pohon ini. Pohon yang hijau itu, ya, di sana ada unsur air. Ada unsur air, basah. Ya. Basah itu berlawanan dengan api. Gitu. Berlawanan dengan api. Berlawanan dengan api. Air dengan api. Makanya kalau ada kebakaran dipadamkan dengan api. Air. Kan ada kebakaran dipadamkan dengan air. Ada kebakaran dipadamkan dengan api, ya. Ya. Jadi air dan api ini berlawanan. Ya. Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu dari yang berlawanan. Nah, ini kembali menunjukkan dalil yang ketiga ini, kekuasaan Allah. Menciptakan sesuatu yaitu api dari yang berlawanan, yaitu air. Jadi dalam pohon itu ada unsur air, kemudian Allah ciptakan dari pohon itu kemudian unsur api. Itulah kekuasaan Allah. Jadi antara dua yang bertentangan itu bisa dipadukan. Dalam tubuh kita ini, manusia, fisik kita ini, ada dua unsur yang juga dipadukan oleh Allah. Ya. Antara yang padat dengan yang cair dipadukan. Coba kalau tubuh kita ini cair semuanya, meleleh kita. Ya bisa jalan. Coba kalau tubuh kita ini padat semuanya, ya bisa juga kita hidup. Iya enggak? Subhanallah. Di dalam tubuh kita ini ada yang padat, ada yang cair. Dipadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh kita juga ada dua yang bertentangan itu dipadukan Allah. Ada dingin, ada panas. Ada dingin, ada panas. Kalau dinginnya ini terlalu tinggi, maka orang sakit. Kalau panasnya terlalu tinggi, dinginnya kalah, maka sakit juga orang. Harus imbang. Ya, sakit.
Dingin sampai sekian rupa, sakit juga. Sehat itu adalah keseimbangan antara panas dan dingin. Dua yang bertentangan dalam tubuh manusia. Allah Maha Kuasa, satukan itu. Jadi Allah yang menjadikan untuk kamu, menjadikan dari pohon yang hijau itu, yang di situ berair, Allah jadikan api dari sana. Fa'idha antum, maka tiba-tiba antum akan jadi minhu darinya, dari pohon yang hijau itu, dari pohon yang hijau itu, tuqiduna, kalian menyalakan. Kalian menyalakan. Dari pohon yang hijau bisa dinyalakan api. Dari pohon yang basah bisa dinyalakan api. Ini kalau orang belajar tentang survival, bagaimana di hutan, bagaimana menyalakan api, tidak ada korek, gesek gitu dari pohon yang hijau itu. Sampai akhirnya nyala. Jadi ini dalil yang ketiga. Jadi kalau Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan api yang kering itu dari pohon yang basah, ya, sangat basah, ya, walaupun ini bertentangan, walaupun ini berlawanan, nah, maka Allah menghidupkan manusia dari kuburnya, mati menjadi hidup. Allah juga Maha Kuasa. Allah ini mengajak berpikir yang cukup dalam ini, ya, sekaligus sangat kuat. Berikutnya, awalaysalladzi, ini dalil yang keempat nih. Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa, bukankah? Apakah walaysa? Tidak atau bukankah? Alladzi, zat yang khalaqa, menciptakan as-samawati, langit, wal ardo, dan bumi, biqadirin, itu maha kuasa, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mithlahum, yang sama dengan mereka. Bala, benar, ia maha kuasa untuk menciptakan yang sama dengan mereka. Kenapa? Wa sedangkan ia, Allah yang menciptakan itu, al-khallaqu, adalah yang maha menciptakan, al-alimu, yang maha mengetahui. Ya. Nah, di sini setelah berbicara tentang manusia, berbicara tentang semesta, kekuasaan Allah pada semesta alam. Bahwa Allah telah berkuasa, telah menciptakan semesta alam ini. Yang semesta alam ini lebih besar daripada manusia yang kecil, yang merayap di kerak bumi ini, di luar bumi ini, permukaan bumi ini. Ya. Jadi kalau di shoot itu bumi, kemudian bumi dibandingkan dengan makhluk-makhluk, benda-benda angkasa lainnya, bumi, kemudian ada bulan, kemudian ini adalah bagian dari anggota matahari kita ini. Kemudian di sana masih ada matahari yang lebih besar dari matahari kita. Ya, kita berada di bumi kecil sekali. Iya. Kalau di semesta alam ini, bumi seperti nggak kelihatan. Maka tidak berlebihan kalau ada seorang ahli yang mengatakan bumi yang ditempati manusia itu tak ubahnya seperti satu titik dalam ratusan atau entah berapa ratusan ribu, entah berapa banyaknya itu perpustakaan yang terbesar. Jadi ada perpustakaan terbesar, ya, entah jutaan buku berapa gitu.
ambil satu buku, ya, kemudian lihat titik, satu titik aja dari buku. Tulisan itu kan ada titiknya. Lihat titik. Nah, titik itulah bumi. Titik itulah bumi. Di antara tulisan-tulisan yang ada di jutaan buku yang ada di perpustakaan. Titik itulah bumi. Manusia ada di titik itu merayap. Lebih kecil lagi. Nah, makanya diingatkan, bukankah zat yang telah menciptakan semesta alam ini, langit dan bumi, bukankah ia maha kuasa untuk menciptakan yang sama dengan mereka, manusia-manusia yang telah mati itu? Ya. Tentunya Allah kuasa. Jadi itu semuanya ciptaan Allah lebih dahsyat, lebih besar dibanding penciptaan manusia yang kecil. Gitu. Karena Allah adalah Al-Khallaq, Maha Pencipta, Al-Alim yang Maha Mengetahui. Al-Khallaq itu sigat mubalaghah. Ia memiliki arti satu, banyak menciptakan. Al-Khallaq artinya banyak menciptakan. Al-Khallaq juga bisa dimaknai nisbah, menisbatkan sifat menciptakan bagi Allah. Iya. Saya menanya, banyak nyukur, cukur rambut. Orang banyak nyukur. Ya. Satu. Yang kedua, ungkapan seorang ahli nyukur. Lebih kuat mana? Di antara dua kata ini. Orang banyak nyukur rambut. Yang kedua, dia adalah orang yang ahli nyukur. Yang kedua, ini lebih kuat. Karena menisbatkan sifat keahlian mencukur kepada orang itu. Sedangkan orang yang banyak nyukur belum tentu ahli. Bang. Hanya dia banyak nyukur, gitu aja. Jadi karena nggak ada yang lain, ya udah dia yang dikasih nyukur. Gitu. Nah, kata Al-Khallaq ini mengandung dua-duanya. Allah yang maha menciptakan. Menunjukkan bahwa Allah ahli menciptakan itu. Menisbatkan sifat pencipta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu adalah kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah juga banyak menciptakan. Jadi dua-duanya menisbatkan sifat maha menciptakan bagi Allah, ahli menciptakan. Yang kedua, bahwa Allah banyak menciptakan. Itulah yang disebut mubalaghah. Sehingga kata Al-Khallaq ini, dari makna mubalaghahnya kita ambil, hiperbolnya, banyak menciptakan. Begitu juga menisbatkan sifat maha pencipta juga masuk di dalam. Jadi kalau Allah maha kuasa untuk menciptakan semesta alam ini yang lebih besar, ya, apakah tidak kuasa untuk menciptakan yang semisal dengan manusia-manusia yang sudah ada ini? Jawabnya bala, ya, Allah maha kuasa. Dia Al-Khallaq yang memang ahli menciptakan, memiliki sifat pencipta dan banyak menciptakan, dan dia juga Al-Alim yang maha mengetahui. Ya. Jadi seluruh semesta alam ini adalah pengaruh, ya, dari maha penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tak bisa diciptakan oleh Allah. Ya. Buktinya adalah semesta alam ini yang sangat. Ini dalil yang bahwa Allah kekuasaannya sangat agung, menciptakan semesta alam yang jauh lebih besar dibanding manusia. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian yang lebih besar, yang lebih hebat khalqan penciptaannya, amis sama ataukah langit? Ya, angkasa raya ini. Banaha, langit itu telah Allah ciptakan. Jadi Allah telah menciptakan angkasa raya ini demikian. Nah, di
yang tidak lebih hebat dibanding, wahai manusia, tidak lebih hebat dibanding ciptaan yang sedemikian rupa di antara ini. Antum syaddu khalqan anis sama banaha. Ini senada dengan itu ayat. Innama amruhu idza innama angin mesti nih. Sesungguhnya amruhu urusannya, urusan Allah. Idza arada syai'an, apabila menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ayyakula, dia berkata, berfirman lahu padanya, berkata apa? Berkata kun, jadilah. Fayakunu, maka ia pun menjadi. Ya. Ini semakin menegaskan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, tentang urusan Allah. Jadi urusan Allah, ketentuan Allah itu adalah tak terbatas. Jadi urusan menciptakan itu sangatlah mudah bagi Allah. Menghidupkan atau mematikan itu sangat mudah bagi Allah. Ya. Apabila menghendaki sesuatu, apa itu sesuatu? Menciptakan. Kun, jadilah. Maka terjadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu membinasakan, jadilah. Kun, maka binasalah. Jadi apabila Allah menghendaki sesuatu, apakah sesuatu itu menciptakan? Kun, maka terjadi. Kalau sesuatu yang Allah kehendaki itu adalah membinasakan sesuatu, pun jadilah, maka sesuatu itu menjadi binasa. Jadi sangat mudah bagi Allah, walaysa dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. Menghidupkan manusia itu, fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahirah. Hanya cukup sekali tiupan. Fa idza hum bisahirah, tiba-tiba mereka semuanya, orang-orang yang dalam kubur yang mati itu, bisahirah, hidup kembali di atas bumi yang baru, di atas tanah. Hanya dengan tiupan saja, malaikat Israfil perintahkan Allah meniupkan, maka kemudian sekonyong-konyong semuanya hidup kembali. Itulah urusan Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Gitu. Makanya, Masya Allah, segala ketentuan Allah itu pasti bijaksana, baik. Segala ketentuan. Maka dalam kehidupan kita juga, manusia kan ada ekspektasi, ada kemauan, ya kan? Ada keinginan, kita ingin begini, ingin begitu. Kalau dalam hal kepemilikan, ingin punya ini, punya itu. Ya, dalam hal keadaan, ingin keadaan ini, ingin keadaan itu. Saya punya ekspektasi. Punya cita-cita apa? Gitu ya. Ada yang terwujud, ada yang tidak. Itu ekspektasi manusia. Kalau cita-cita itu terwujud, orang mengatakan nikmat. Gitu kan? Alhamdulillah ada nikmat cita-citanya. Kalau cita-citanya tidak terwujud, orang mengatakan, ini dapat musibah. Dapat musibah. Jadi musibah itu adalah persepsi manusia. Persepsi manusia itu tidak. Nikmat juga persepsi manusia. Persepsi kita. Jadi kalau sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, kita menyebutnya nikmat. Kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai keinginan kita, kita menyebutnya musibah, kan gitu. Ya. Seseorang ingin mencapai sesuatu, terwujud sesuai ekspektasi, nikmat. Seseorang ingin mencapai sesuatu, tidak terwujud, tidak sesuai keinginan, menyebutnya
ada yang kita tidak inginkan tapi terjadi karena diinginkan oleh Allah. Yang kita tidak inginkan terjadi karena diinginkan oleh Allah. Gitu. Sekarang mana yang lebih baik? Keinginan kita atau keinginan Allah? Mana yang lebih baik? Tentunya keinginan Allah lebih baik. Karena keinginan Allah itu pasti penuh hikmah. Meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan hikmah-hikmah yang tepat pula. Gitu. Makanya kata Imam Syafi'i, fa'atruku ma uridu lima yuridu. Dalam hal saya punya ekspektasi, menginginkan sesuatu, tapi ternyata yang terjadi adalah berbeda dengan yang saya inginkan, maka aku tinggalkan apa yang menjadi keinginanku dan aku mengikuti keinginannya, yaitu keinginan Allah. Itulah rahasianya mengapa orang ridho dengan putusan Allah. Karena keriduan itulah segala kebaikan pada kita. Jadi apa yang Allah kehendaki lebih baik dari apa yang kita kehendaki. Kemudian terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhana maka maha suci. Alladzi, zat yang biyadihi di tangannya, malakutu kulli syai'in, kerajaan segala sesuatu. Wa ilaihi, dan kepadanya lah turja'una, kalian dikembalikan. Bukan kepada yang hanya kepadanya. Ya, taksis ini khususan. Kepadanya turja'una, kalian dikembalikan. Nah, ini dalil berikutnya, ya, bahwa Allah memiliki segala kerajaan sesuatu, kerajaan segala sesuatu. Allah ada Al-Malik, raja, Al-Malik yang memiliki raja dan yang memiliki segala sesuatu. Jadi yang berada di alam yang atas, yang bawah, semuanya itu adalah miliknya. Semuanya itu tunduk kepada keinginannya. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuannya. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Maka maha suci Allah. Jangan menyamakan Allah, kekuasaan Allah, jangan samakan dengan apa? Dengan keterbatasan makhluk. Maka di sini perumpamaan yang dibuat manusia bahwa tulang belulang tidak bisa dihidupkan kembali, itu adalah menyamakan kekuasaan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Padahal Allah memiliki segala kerajaan sesuatu ini di alam raya ini. Allah rajanya, Allah yang memiliki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembali. Artinya apa? Dihidupkan. Ini dalil berikutnya. Kalian dihidupkan. Karena kembali kepada Allah artinya dihidupkan kembali setelah kematian. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maka banyak-banyak kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Sehari baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Jadikan ini amalan. Rasul mengatakan, siapa yang membaca dalam satu hari Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali, quttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil ma'. Akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Zikir bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Salat subuh, ya, atau pagi pulang dari masjid sambil jalan. Subhanallah. Mungkin 2 menit selesai. 2 menit selesai. Amalan yang mudah, ringan, fadilahnya begitu.
Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada. Apalagi kalau kita bisa membacanya 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Artinya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, maka tidak ada orang yang nanti di hari kiamat membawa amal yang lebih baik daripada amalnya. Nah, jadi siapa yang membaca subhanallah bihamdihi 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan amal. Tidak ada orang yang lebih baik amalnya dibanding dia. Kecuali orang yang melakukan amalan yang sama. Tunggal guru, ya. Tinggal guru amalin sama, pagi 100, sore 100, subhanallah bihamdihi. Atau menambah lebih dari itu, itu lebih sama lagi. Auzada alaih. Subhanalladzi jadi ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari kebodohan. Allah Maha Suci dari kelemahan. Tak mampu menghidupkan kembali itu kelemahan. Allah Maha Suci dari kelemahan. Ya. Bagaimana akan dihimpun? Ya, semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah Maha Suci dari kebodohan. Sampai proses tanah ketika memakan jasad manusia, proses sedikit demi sedikit sampai hancur lebur, ya. Itu Allah Maha mengetahui proses. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu selesai dan kita tentang surat Yasin. Kita semakin menguatkan kecintaan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, kenikmatan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang memiliki Allah, dia memiliki segala. Kalau orang kehilangan Allah, maka apapun yang ia miliki akan ditinggalkan. Dan dia pasti akan siap atau tidak siap, mau tidak mau akan kembali kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang beriman, pertanda bahwa Allah ingin masukkan kita ke dalam surganya. Tanda Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya karena Allah memilih kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena Nabi bersabda, la yadkhulul jannata illa mu'min, di dalam surga kecuali orang beriman. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin cinta kepada Allah dengan mengatakan ini yaitu firman. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, monggo ada Pak Amin dengan Pak siapa nih, Pak Bambang Setiono. Pak Bambang Setiono, monggo Pak. Agak dibaca 78 sampai 83. Sebentar Pak Pri, nuwun sewu, bisa di silent dulu Pak. Silent dulu, sebentar. Mana ini? Ini ada suara yang apa? Enggak jelas jadinya. Meresek. Sudah ya? Udah. Monggo Pak Bambang. Suaranya belum di-on kan? Monggo. Berarti dari beliau ini kresek-kreseknya ini. Monggo. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Ulangi Pak. Wa daraba lana, monggo. Wa daraba lana. Ayat itu 78. Wa daraba lana mathalahu wa nasiya khalqah. Oh, lah surat keliru. Yasin Nggih, sedap.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril ardori naron fa idza antum minhu tuqidun. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahu bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi hanya panjang, Pak. wa fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kulinya jangan terlambat. Kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Bu Susi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Amin. Bapak, Bapak. Billahi minasyaitonir rajim. Wa qarbalana Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli alim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Hanya ditambah, Pak. Faida ditahan di situ.
3 harokat. فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Ifanya Pak. Kun fayakun. يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah ya. Ini kita udah semuanya udah membaca. Allah rahmati kita. Dan sesi berikutnya adalah hanya pertanyaan pada Ustadz. Dan saya mohon maaf, saya serahkan dulu langsung ini ke Pak Amin dulu ya. Karena ada mau ke rumah sakit dulu ngantar istri ini. Ambil, jadi saya monitor aja. Sementara saya serahkan ke Pak Amin, moderatornya. Monggo Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya monggo pada Ustadz. Bang. Kalau mungkin belum ada, mungkin saya tanya dulu nih. Ini yang apa dijelaskan oleh Pak Ustadz ini luar biasa ya mengenai kekuasaan Allah. Itu banyak di dalam ayat itu yang sering saya baca itu Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi memang Allah lebih mengetahui dengan apa yang kita ketahui. Dan kita memang sesuai dengan keinginan kita mesti dikabulkan karena kita merasa kurang sayang oleh Allah. Dan ini tidak betul ya Pak Ustadz. Ya, kalau kita punya keinginan tapi tidak terkabul itu bukan karena tidak disayang, tapi karena Allah memang lebih mengetahui manfaat yang kita berikan, barangkali itu Pak Ustadz. Mohon maaf ini saya mute dulu ya, ada suara kresek-kresek. Oh, ji. Monggo. Yang nganu dibuka yang Jadi, tadi pertanyaan saya dari Pak belum proses nih. Jelas, insya Allah. Monggo. Apakah yang dimaksud kita kadang-kadang kecewa ya dengan kemauan luar biasa, tapi kalau kita mendapatkan musibah tidak bisa senikmat kalau kita mendapatkan nikmat gitu loh. ini Pak Amin suaranya kok enggak jelas ya. Ini ada tulisannya Amin Sutrisno network bandwidth is low. Oh, nggak tahu loh. Gimana caranya untuk merubah itu? Udah mulai jelas. Jelas. Iya. Baik. Makanya dalam akhlak Islam itu kan ada yang disebut dengan sabar. Ya, ada disebut dengan sabar. Dan materi sabar itu kan 3. Ya kan? Objek sabar itu 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Jadi orang taat itu perlu sabar, godaannya banyak. Kita bisa menjaga sholat, menjaga baca Quran, menjaga wirid, ya, menjaga lisan, ya, melakukan ketaatan itu sabar, perlu sabar. Ini objek yang pertama. Objek kesabaran yang kedua adalah
as-sabru anil maksiyah. Sabar dari perbuatan maksiat. Meninggalkan maksiat. Jadi orang melakukan ketaatan, amal soleh perlu sabar. Orang meninggalkan maksiat juga perlu kesabaran. Dan yang ketiga, objek kesabaran itu adalah musibah. Sabar menghadapi musibah. Artinya apa? Sabar menghadapi ketentuan Allah yang tidak menyenangkan kita. Ketentuan Allah kan ada yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu biasanya alhamdulillah, kita syukur. Kalau orang yang lupa diri ya sombong, gitu kan? Orang yang lupa diri. Nah, jadi ketentuan Allah itu ada yang membuat menyenangkan kita, ada yang menyedihkan kita, gitu. Nah, itu kita sikapi dengan kita menyebutnya yang ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu menyebutnya musibah. Sabar menghadapi musibah, karena menghadapi musibah itu diperlukan kesabaran. Sabar itu masih merasakan pahit, masih merasakan berat, tapi sabar karena berharap pahala besar dari Allah. Maka dia tetap sabar. Di atas itu ada ridho. Ya, maka tingkat kesabaran, kemudian tingkat keridhaan, ini membuat orang lebih ringan menghadapi berbagai macam tekanan, menghadapi berbagai macam termasuk musibah. Ini ketika ada keridhaan. Iya. Lawan dari ridho adalah murka. Ya kan? Kemudian nanti ada al-farah, gembira. Ada gembira. Gembira itu lawan dari sedih. Jadi yang diperintahkan, yang diwajibkan adalah as-sabar. Dan sabar itu kata Rasul, tiadalah seseorang diberi sesuatu yang lebih luas, ya, dibanding kesabaran. Jadi anugerah Allah yang sangat besar itu adalah diantaranya kesabaran kita dalam 3 hal tadi: melakukan ketaatan, menghindari perbuatan maksiat, dan dalam menghadapi musibah. Lah kok saya ditimpa musibah ini dan itu. Lah emang di mana kita? Kita di dunia kan? Iya, ya udah. Di dunia memang tempatnya musibah. Dunia memang tempatnya musibah, tempatnya senangan, dan kita semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi berbagai peristiwa itu dengan apa yang Allah cintai dan apa Allah ridhoi. Gitu aja, barakallah. Itu Pak Amin. Barakallah. Oh, terima kasih. Apa ada hubungannya dengan banyak juga ayat itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berarti gembira ya menerima apa yang Allah berikan gitu. Maksudnya Pak seperti itu Pak. Ya tingkatan, ya orang sedih itu bagian dari fitrah manusia juga. Nabi ditimpa musibah sedih juga. Anaknya meninggal kan, Ibrahim sedih, melelehkan air mata. Dan itu bentuk kasih sayang, kasih sayang kepada siapa? Kepada ini. Jadi Islam itu agama yang realistis, tidak menafikan tentang sifat-sifat manusia merupakan bawaan. Nah, tinggal orang sedih dalam hal apa, orang gembira dalam hal apa. Gembira itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya enggak? Ada gembira yang ya tak berpahala, tak berdosa. Ada gembira yang berdosa, ada gembira yang berpahala. Gembira yang berpahala, orang berbuat baik, gembira rasanya, alhamdulillah. Orang bisa baca Quran, gembira, alhamdulillah. Orang diberi nikmat Islam, iman, gembira, taat, alhamdulillah. Itu gembira yang berpahala. Gembira yang berdosa gimana? Sombong itu tadi. Gembira melakukan bangga dengan dosa-dosa. Iya enggak? Bangga, gembira dengan dosa itu gembira yang tercela. Sedih juga begitu. Ada sedih yang terpuji, ada sedih yang tercela.
Sedih yang terpuji seperti dalam ayat disebutkan ketika ada orang mau ikut perang, waktu itu dalam perang Tabuk, ingin ikut serta bersama dengan pasukan, akan tetapi karena keterbatasan kendaraan, keterbatasan logistik, Rasul nggak bisa ngangkut semuanya. Ada orang-orang yang datang ingin ikut serta, tapi tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ya, dalam keadaan air matanya ini meleleh. Ya, bercucuran air mata karena sedih. Sedih tidak mendapati apa yang mereka bisa infakkan. Jadi mereka tidak bisa mengadakan kendaraan, tidak bisa membeli kendaraan untuk ikut sedih di situ. Sedih tidak bisa melakukan amal ketaatan. Jadi kalau orang sedih terlewatkan kebaikan daripadanya, itu sedih yang terpuji. Makanya ada di antara salafus saleh itu, kalau tertinggal sholat berjamaah di masjid, kemudian mentakziah dirinya selama 3 hari, karena itu musibah. Mentakziah dirinya ya karena tidak bisa ikut sholat berjamaah di masjid 1 kali itu tadi. Ya. Wallahu a'lam. Siapa Pak Supri apa Pak Widodo? Iya, saya lah. Monggo. Ini Pak Ustadz, saya kok kesulitan melihat kamus sih. Jadi misalnya ini ada tidak. Aduh. Nah, ini tadi yang pertama kan wadoroba. Ini kan artinya membuat. Kalau saya lihat di kamus itu kok misalnya ini ya. Waduh. Nah, doroba di sini artinya memukul, membentur, menabrak, tidak ada yang memuat ya sama sekali. Padahal kan terjemahan itu ada kaitan, ada miripnya. Ini tidak ada mirip sama sekali. Kemudian ini membuat, ini tidak ada doroba sama sekali. Jadi kesulitan melihat kamus ini kalau Al-Quran kadang-kadang kok tidak sesuai dengan kamus. Ini gimana mengatasinya? Terima kasih. Memukul atau membuat? Ada dalam kamus, cuman kamus yang Pak Haji Supriyono baca, kamusnya yang tidak lengkap. Jadi ada dalam kamus. Ya. Doroba yang berarti menjadikan, membuat, itu ada semuanya. Iya. Ini membuat semua tidak ada doroba. Ya. Nanti mungkin ada rekomendasi kamus yang lengkap ya. Ini sebenarnya ada beberapa kamus. Kan ada kamus online juga itu, Al-Ma'ani, suka baca nggak? Ya ini kamus online yang saya buka. Al-Ma'ani? Lupa ya namanya. Kalau Al-Ma'ani itu Arab-Arab saya rasa itu. Ya Arab-Arab. Sebagiannya sudah ada yang diterjemahkan. Iya ya. Al-Ma'ani ya nanti insya Allah saya install. Ya sementara itu dulu. Iya ya. Ada kok, ada. Yeah. Arti semuanya itu ada. Ya. Yeah. Doroba itu bisa, kalau doroba fi ya dribuna fil ardi, bukan memukul bumi. Menempuh perjalanan jauh, bermusafir. Ya, berdagang ke tempat yang jauh itu ya dribuna fil ardi, bukan gebukin tanah, bukan. Dan Arab itu
sangat terkait dengan diem. Nah, diem. Seperti umpamanya nazara, kan melihat. Ya, nazara melihat. Nazara juga bisa berarti apa namanya? Berpikir. Nazara berpikir, melihat tapi maksudnya berpikir. Nah, tapi kalau nazara ila berarti melihat dengan mata kepala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, kepada Tuhannya. Jadi kalau nazara ila melihat, kalau nazara fi afalam yanzuru fi malakutis sama. Ya, itu artinya berpikir. Wallah. Satu lagi. Ini yang kun fayakun itu kok saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu ada yang fayakuna tapi ada yang fayakunu. Katanya ini hubungannya dengan huruf ataf. Ini fa, huruf atafnya kan fa itu ya. Itu gimana yang benar gimana itu? Ada dua bacaan ya, dua qiraah. Iya. Iya, sementara itu dulu ya. Iya. Bapak Mujo, Bapak Widodo. Iya, saya. Oh, iya, monggo. Ustadz, sebetulnya apa keistimewaan dari surat Yasin ini? Karena selama ini kan sering bahkan ada kebiasaan yang namanya yasinan itu. Kenapa nggak misalnya Al-Baqarahan gitu misalnya loh. Kok yasinan gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Nanti saya kirim. Panjang ceritanya. Oh, panjang. Saya kirim di grup ya. Ya. Saya kirim di grup. Oh iya, nuwun. Insyaallah. Saya bisa cari ini. Saya cari mana nih grupnya. Ngaji. Iya. Bentar. Ya, sudah. Nggih, nuwun. Nanti saya baca. Iya. Tambah sedikit bisa, Pak? Enggak. Soal sabar tadi ada, kalau sabar sehari-hari yang kita pahami, orang dikatakan sabar itu jarang marah. Nah, itu termasuk yang nomor berapa itu? 1, 2, 3. Oh gitu. Ya. Iya. Tidak mudah marah. Pemahaman sehari-hari loh Pak. Iya betul. Kan ada larangan Nabi itu kan ya. Ada larangan Nabi. Seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi. Ausini, tolong saya dikasih wasiat. Wasiat Nabi, la taghdab, jangan marah. Ini larangan nih. Larangan, oh iya. Jadi menjauhi larangan Nabi. Ia mengulang-ulang minta wasiat lagi. Jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Nah, itu pentingnya menjaga diri dari emosi. Maka menahan amarah itu termasuk amalan orang bertakwa. Wal kadziminal ghaidz. Bukan memendam marah, bukan. Menahan marah itu beda dengan memendam. Kalau memendam itu awas loh. Nah, itu memendam itu bisa jadi penyakit. Nah, tapi jadi kalau termasuk yang nomor 2 itu ya Pak. Ya, nomor sabar 2 dalam meninggalkan maksiat ya. Termasuk sabar meninggalkan yang tidak membawa manfaat. Yeah. Terima kasih Pak. Tinggi lagi. Kan orang meninggalkan maksiat, kemudian yang makruh walaupun nggak maksiat, sampai yang mubah boleh, tapi tidak berguna.
dosa enggak, makruh enggak, tapi tidak membawa manfaat. Itu sampai ditinggalkan, kalau itu tingkatan lebih tinggi lagi itu sudah itu. Ya. Wallahu a'lam. Iya, matur nuwun, Pak. Monggo lainnya barangkali yang Kalau ini benar enggak ini yang pahala apa keistimewaan membaca surat Yasin ini? Apa itu? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya kelihatan. Barang siapa membaca surat Yasin, maka Allah Ta'ala akan mencatat bentuknya sholat yang baca Al-Quran 10 kali. Jadi melebihi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya, kan cuma 3 kali. Atau Al-Zalzalah 4 kali. Ya, itu ada. Jadi ada riwayat-riwayat tentang keutamaan surat Yasin. Ya, di antara riwayat itu ada yang bisa diterima, ada di antara riwayat itu yang jauh ya, yang jauh dari kesahihan. Ada juga asar-asar perkataan dari para sahabat tentang keutamaan surat termasuk surat Yasin, Ibnu Abbas dan dari lainnya. Itu juga kita jumpai di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan. Makanya saya sebutkan di apa tadi, di keutamaan Yasin itu ada hadis-hadis yang ini sebagian ulama mengatakan ini hasan, silahkan gitu ya. Kemudian ada hadis-hadis yang secara periwayatan tidak sampai kepada derajat itu. Akan tetapi kalau orang mencintai Yasin terus ingin banyak membacanya, maka itu kebaikan. Ya, di antara keutamaannya seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Di antara keutamaannya itu dimudahkan urusan. Wallahu a'lam. Dan Nabi ya bagus orang baca surat Yasin setiap hari, bagus. Baca surat ini, baca surat Al-Baqarah tiap hari saya anjurkan juga. Ya. Masya Allah, keutamaan tersendiri. Ada sejumlah orang yang ketika saya sampaikan hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Baqarah, dia setiap hari baca Baqarah. Setiap hari sampai sekarang. Sudah dari tahun kapan itu. Gimana? Alhamdulillah Ustaz, saya baca tiap hari. Jadi bukan hanya Yasin, Pak. Al-Baqarah memang sudah ada yang baca tiap hari. Dan kita berusaha juga untuk bisa membacanya tiap hari itu. Panjang sekali. Enggak juga. enggak semuanya ya. Al-Baqarah itu kan apa namanya? 255 ada. 2 juz 4 lembar. Iya. Lembar. Ya kalau dibaca, kalau baca cepat 1 jam. Oh iya. Iya. 1 juz. Saya bisa 5 jam itu, Pak. Bisa 1 jam. Baca pelan. Gitu. Coba dibaca insya Allah. Fa inna akhdaha barakah, mengambilnya itu berkah, mengambil Baqarah. Watarkah serah, dan meninggalkannya itu nanti penyesalan tuh. Tastati mahal batolah, dan para tukang sihir tidak sanggup terhadap surat itu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya 1 ayat saja, Pak. Gimana? Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi baca setiap habis sholat. Tidak habis sholat. Iya, Pak. Habis sholat baca, ya. Karena siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali belum datangnya kematian. Udah apa muncul, belum mlebu swarga sih gimana ceritanya? Lah urung mati. Oh iya. Apalagi kalau belum dilahirkan, Pak. Ya, jadi maksudnya ini orang yang biasa membaca ayat kursi setiap habis sholat maghrib. Baca ini. Eman, jangan sampai kita tidak bacanya. Apapun kondisinya, baca, usahakan setiap habis
sholat. Keutamaan yang sangat agung ya dari Rasul, agar kita termasuk orang yang mendapat jaminan surga melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya insya Allah. Amin. Saya kira Pak Amin, Pak Mujo. Matur nuwun sekali. Mas Ami. Ini masih 3 menit, barangkali ada yang mau minta menanyakan sama Pak Ustadz. Ada nggak ini? Masih ada waktu 3 menit. Ada, boleh nggak nih? Nyambung dulu. Sedikit, Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Ini tadi Pak, mungkin ini tolong dikoreksi pengertian saya dan pemahamannya. Saya memahami surat itu, di antara surat itu kan ada ayat-ayat yang memang kita ambil untuk sebagai pegangan hidup kita. Sebagai diantaranya, kalau saya ngelihat kalau di dalam surat Yasin kan kadang-kadang kita mengakui Aduh. Oh, hilang suaranya. Nggak ada suaranya. Tamudus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi banyak ayat-ayat yang membimbing kita untuk memunculkan peningkatan keimanan dan ketakwaan di situ. Wallahu alam. Jadi itu diantaranya. Nggih, nuwun sewu, matur nuwun, Ustaz. Tolong dikoreksi. Ya, jadi baca Quran itu bertingkat-tingkat. Bacanya saja itu sudah kebaikan. Ya. Kemudian memahaminya bertambah lagi kebaikannya. Kan gitu? Mentadaburi bertambah lagi kebaikannya. Mengamalkannya bertambah lagi kebaikannya. Menyampaikan, memperjuangkannya bertambah lagi kebaikannya. Jadi dari membaca lafadznya, huruf-hurufnya itu saja sudah kebaikan, gitu ya. Dan ada kebaikan yang lebih lagi dengan mentadaburinya dan seterusnya. Jadi itu semuanya adalah kebaikan dan setiap orang mengakses kebaikan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan terus kita berusaha meningkatkan tingkat kemampuan kita. Gitu. Kalau fikir. Alhamdulillah. Pak Amin, silakan dilanjut. Waktu sudah 7:30, saya kira waktunya sudah habis. Maturun sangat Pak Ustadz atas tausiahnya dan juga teman-teman yang pada pagi hari ini bisa mengikuti tausiahnya. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah.